Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan dosen pengampu Ibu Lindati Dwiatin SHM Home. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum pengangkutan. Jadi yang pertama, peristiwa hukum pengangkutan. Peristiwa hukum pengangkutan meliputi perbuatan, kejadian, dan keadaan hukum pengangkutan. Berdasarkan kajian tersebut, dapat dinyatakan bahwa peristiwa hukum pengangkutan pada hakikatnya adalah perbuatan hukum dari para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengangkutan. Peristiwa hukum pengangkutan adalah serangkaian tindakan, kejadian, atau kondisi yang memiliki konsekuensi hukum dalam konteks penyelenggaraan pengangkutan. Secara hakikat, peristiwa ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, yaitu pengangkut, pengirim, dan penerima barang atau penumpang. Perbuatan-perbuatan ini menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi masing-masing pihak. Contohnya, penyerahan barang oleh pengirim kepada pengangkut adalah perbuatan hukum yang mengawali perjanjian pengangkutan, dan penyerahan barang oleh pengangkut kepada penerima adalah perbuatan hukum yang mengakhiri pelaksanaan perjanjian. 2. Cara mengadakan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan pada umumnya diawali dengan proses negosiasi antara calon pengangkut dan calon pengirim atau penumpang untuk mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat pengangkutan. Kesepakatan ini dapat terbentuk berdasarkan beberapa teori perjanjian, yaitu yang pertama, penawaran dan pengiriman, yaitu perjanjian teori terbentuk ketika penawaran dari satu pihak diterima oleh pihak lain. Dalam pengangkutan, ini bisa berupa penawaran tarif dan layanan oleh pengangkut yang kemudian disetujui oleh pengirim atau penumpang. Yang kedua, teori kehendak, yaitu perjanjian terbentuk karena adanya persamaan kehendak antara para pihak untuk mengaitkan diri dalam suatu hubungan hukum. Meskipun tidak selalu diekspresikan secara eksplisit, adanya niat untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman jasa pengangkut menunjukkan adanya persamaan kehendak. Yang ketiga, teori kepercayaan, yaitu perjanjian terbentuk karena salah satu pihak telah menimbulkan kepercayaan pada pihak lain bahwa suatu perjanjian akan atau telah terbentuk dari pihak lain bertindak berdasarkan kepercayaan tersebut. Dan yang keempat, kebiasaan dalam bisnis pengangkut. Di samping teori-teori formal, banyak perjanjian pengangkut terbentuk berdasarkan kebiasaan bisnis yang berlaku umum. Misalnya, dalam pengiriman barang tertentu, pernyataan standar dokumen dan prosedur seringkali sudah menjadi kebiasaan yang mengikat meskipun tidak selalu dinegosiasikan secara rinci untuk setiap transaksi. Pengangkut seringkali memiliki syarat dan ketentuan standar yang berlaku secara umum dan kesepakatan terjadi ketika pengirim menyetujui penggunaan jasa pengangkut tersebut. Saat perjanjian pengangkutan terjadi dan mengikat, bahwa berdasarkan teori-teori perjanjian tersebut harus pula ditentukan mengenai saat perjanjian pengangkutan terjadi dan mengikat. Untuk itu, berikan uraian singkat berdasarkan teori perjanjian tersebut mengenai saat perjanjian pengangkutan terjadi dan mengikat, baik untuk pengangkutan penumpang dan pengangkutan barang. Selain itu, jelaskan singkat tentang saat perjanjian pengangkutan terjadi dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pengangkutan, sesuai dengan bidang hukum pengangkutan antara lain kereta api, jalan, pelayaran, dan penerbangan, baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang. Berdasarkan teori perjanjian pengangkutan penumpang, umumnya perjanjian pengangkutan penumpang terjadi dan mengikat pada saat tiket dibeli atau konfirmasi pemesanan diberikan dan diterima oleh penumpang, yang menandakan adanya kesepakatan antara pengangkut dan penumpang. Berdasarkan teori konsensualisme, kesepakatan ini sudah cukup untuk mengikat para pihak. Pengangkutan barang. Perjanjian pengangkutan barang biasanya terjadi dan mengikat pada saat pengangkut menerima barang dari pengirim untuk diangkut, dan dokumen pengangkutan seperti surat jalan, konasmen, atau airway bill diterbitkan. Ini menunjukkan adanya penyerahan barang dan kesepakatan mengenai pengangkutan. Saat perjanjian pengangkutan terjadi,
dan mengikat menurut UU Undang-Undang Pengangkutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Perjanjian pengangkutan penumpang dan garing atau barang dengan kereta api terjadi sejak kesepakatan perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan tiket atau dokumen pengangkutan lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perjanjian pengangkutan penumpang dan garing atau barang dengan kendaraan bermotor di jalan terjadi sejak kesepakatan perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan tiket, tanda terima, atau dokumen pengangkutan lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perjanjian pengangkutan barang dengan kapal laut terjadi sejak barang dimuat di kapal dan garing atau diterbitkannya Consignment Bill of Lading untuk pengangkutan penumpang. Saat terjadi perjanjian adalah ketika tiket telah diterbitkan atau disepakati perjanjian pengangkutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Perjanjian pengangkutan penumpang dan garing atau kargo dengan pesawat udara terjadi sejak tiket diterbitkan atau sejak kargo diterima oleh pengangkut dan dokumen pengangkut seperti airway bill yang diterbitkan. Ya, selanjutnya nomor 4 ada pembayaran biaya dan penerbitan dokumen pengangkutan. Bahwa perjanjian pengangkutan pada asasnya tidak tertulis, tetapi harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Untuk itu, jelaskan singkat tentang dokumen pengangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengangkutan dan sesuai dengan jenis muatan yang diangkut, yaitu penumpang dan barang. Meskipun perjanjian pengangkutan secara lisan dapat sah, pembuktiannya akan sangat sulit. Oleh karena itu, dalam praktik dan peraturan perundang-undangan, perjanjian pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian, syarat-syarat, dan hak serta kewajiban para pihak. Untuk pengangkutan penumpang, dokumen utama adalah tiket. Tiket memuat informasi penting seperti nama penumpang, rute, tanggal, waktu, nomor kursi, dan biaya. Tiket juga seringkali memuat syarat dan ketentuan pengangkutan. Untuk pengangkutan barang, dokumen pengangkutan bervariasi sesuai moda transportasi dan jenis barang, yaitu A. Surat angkutan barang atau surat jalan. Umumnya digunakan untuk angkutan darat, misalnya seperti truk, berisi informasi pengirim, penerima, jenis barang, jumlah, berat, dan tujuan. B. Consignment atau biasa disebut dengan Bill of Lading, digunakan untuk angkutan laut, berfungsi sebagai tanda terima barang, kontrak pengangkutan, dan dokumen kepemilikan barang. C. Airway Bill atau disebut AWB, digunakan untuk angkutan udara, berfungsi sebagai tanda terima barang dan kontrak pengangkutan. D. Surat muatan kereta api, digunakan untuk angkutan kereta api serupa dengan surat angkutan barang. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti sah bahwa pengangkutan telah disepakati dan barang atau penumpang telah diterima oleh pengangkut, serta memuat rincian biaya yang harus dibayar. 5. Kewajiban dan hak pengangkutan, pengirim, dan penerima. Bahwa setiap undang-undang di setiap moda pengangkut mengatur kewajiban dan hak para pihak dalam pengangkut. Kewajiban pengangkut: A. Mengangkut penumpang atau barang dengan aman dan selamat sampai tujuan. B. Melaksanakan pengangkutan sesuai jadwal dan rute yang disepakati. C. Bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan penumpang atau barang selama dalam pengangkutan, kecuali jika ada force majeure atau kesalahan pengirim atau penerima. D. Menerbitkan dokumen pengangkutan yang sah. E. Menyediakan sarana dan prasarana pengangkutan yang layak jalan, layak ke laut, ataupun layak terbang. Hak pengangkut: A. Menerima pembayaran biaya pengangkutan. B. Menolak mengangkut jika tidak memenuhi syarat atau membahayakan. C. Mendapatkan ganti rugi jika ada kerugian akibat kesalahan pengirim atau penerima. D. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk keselamatan pengangkut. Lanjutan dari kewajiban dan hak pengangkut dan pengirim atau penerima. Kewajiban pengirim barang atau penumpang: A. Membayar biaya pengangkutan. B. Menyediakan akurasi informasi yang akurat.
seperti jenis, berat nilai, atau data pribadi untuk penumpang. C. Mengemas barang dengan baik untuk barang. D. Mematuhi peraturan dan ketentuan pengangkutan. E. Mengambil barang di tempat tujuan sebagai penerima. Yang hak pengirim barang atau penumpang: mendapatkan pengangkutan yang aman dan nyaman. B. Mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan disebabkan oleh pengangkut. Yang C. Menerima dokumen pengangkutan yang sah. Yang D. Mendapatkan informasi yang jelas mengenai layanan pengangkutan.